Cerpen adalah cerita pendek. Ciri-ciri cerpen: 1. Ceritanya fiktif atau rekaan. Yang kedua, fokus pada satu aspek cerita. 3. Mengungkapkan masalah yang penting saja. Yang keempat, menyajikan peristiwa dengan cermat dan jelas. 5. Ceritanya pendek dan singkat. Ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata. Yang keenam, menggunakan bahasa yang tajam, sugestif, dan menarik perhatian. Unsur pembangun cerpen ada 2. Yang pertama, unsur intrinsik atau unsur pembangun cerpen dari dalam, yang meliputi 1. Tema. Tema adalah gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam cerpen. Bisa dikatakan bahwa tema di sini adalah nyawa dari sebuah cerita. Kenapa? Karena tema menentukan latar belakang cerpen tersebut. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh di sini merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh bawahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang melakukan interaksi secara langsung atau terlibat dalam konflik. Sedangkan tokoh bawahan merupakan tokoh yang hanya diungkapkan dalam cerpen tanpa adanya interaksi yang dilakukan antar tokoh yang terlibat dalam konflik. Sementara itu, penokohan merupakan watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Yang ketiga ada latar. Latar merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana cerpen. Latar tempat menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam cerpen terjadi. Sedangkan latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerpen. Latar suasana adalah menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerpen. Yang keempat, alur atau plot. Alur adalah rangkaian kronologi peristiwa dalam sebuah cerpen. Sedangkan alur dibedakan menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah cerpen dengan peristiwa yang disajikan secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktu dari awal hingga akhir. Alur mundur adalah cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Sedangkan alur campuran adalah alur cerpen yang merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Jadi, rangkaian peristiwanya melompat-lompat antara peristiwa masa lalu dengan masa kini. Unsur intrinsik yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang berisi pandangan pengarang terhadap cerpen. Bisa saja pengarang menjadi orang pertama ataupun orang ketiga. Sudut pandang orang pertama adalah pengarang terlibat langsung atau orang pertama dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang, aku, saya, dan sebagainya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga adalah pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita, yang mana ditandai dengan penggunaan kata ganti orang seperti dia, mereka, atau menggunakan nama tokoh. Sudut pandang orang ketiga tersebut terarah dan orang ketiga serba tahu. Unsur yang keenam adalah amanat
dan amanat ini merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerpen. Unsur intrinsik terakhir adalah gaya bahasa. Di sini pemakaian ragam bahasa yang berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih menarik dengan menggunakan majas. Sedangkan unsur ekstrinsik dari cerpen itu adalah latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Sedangkan latar belakang masyarakat ini menjadi penentu nilai unsur ekstrinsiknya yang meliputi ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Sedangkan latar belakang pengarang meliputi riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra dari seorang penulis. Begitu juga yang ketiga, nilai yang terkandung di cerpen yang merupakan unsur ekstrinsik yang terakhir adalah nilai yang terkandung dalam cerpen meliputi nilai sosial, moral, budaya, dan sebagainya. Terima kasih.